Bagaimana cara mendaftar PT perseorangan? Nah, itulah tema yang saya angkat di video kali ini. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi sobat yang ingin membuat website butuh hosting dan domain, sobat bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya. Kualitas jempolan, servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik adalah setiap hari Niaga Hoster punya diskon web hosting unlimited sebesar 75%. Jika sobat membeli web hosting dan domain lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, sobat akan mendapatkan potongan lagi sebesar 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika sobat membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. So, langsung saja sobat buru web hosting dan domain dari Niaga Hoster. Link dan kode kuponnya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Silahkan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, seperti kita ketahui bersama, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah ini mencoba memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, termasuk pula kepada para pelaku UMK, usaha mikro dan kecil. Nah, usaha mikro dan kecil ini saat ini jika ingin membuat sebuah PT itu cukup mudah. Kalau dulu kan kita membuat PT itu butuh beberapa orang terus mendaftar ke notaris untuk dicatatkan di sana, itu nanti baru bisa keluar akta untuk PT-nya. Nah, hari ini jika kita sebagai pelaku UMK, kita bisa mendaftarkan PT hanya dengan sendiri atau perorangan. Makanya namanya adalah PT perseorangan. Apa saja syaratnya? Tentu saja syaratnya yang pertama adalah kita itu sebagai pelaku usaha mikro kecil. Nah, yang masuk kategori pelaku usaha mikro kecil itu yang gimana, Mas? Yang pertama berdasarkan aset dan omset. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 ya, tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, yang disebut sebagai usaha mikro kecil adalah usaha yang pertama, yang mikro ya. Yang mikro itu asetnya tidak lebih dari 1 miliar dan omsetnya juga tidak lebih dari 2 miliar dalam 1 tahun. Nah, sedangkan untuk usaha yang kecil itu asetnya antara 1 sampai 5 miliar dan omsetnya antara 2 miliar sampai 15 miliar. Nah, jika sobat itu masuk dalam kategori kedua usaha tadi, itu masih bisa mendirikan PT perseorangan. Terus syarat berikutnya tentu saja harus WNI sobat, karena yang namanya PT perseorangan ini dikhususkan bagi para pelaku usaha di Indonesia atau WNI ya, warga negara Indonesia. Yang berikutnya adalah didirikan oleh satu orang saja, ya hanya oleh satu orang, karena kalau sudah ada tambahan orang personel maka nanti namanya bukan PT perseorangan tetapi pakai badan hukum PT yang reguler. Terus berikutnya usia minimal 17 tahun, pendiri itu mengerti hukumnya. Terus juga dalam 1 tahun kita sebagai pelaku usaha UMK itu hanya dibolehkan mendirikan PT perseorangan 1 kali saja. Nah, beberapa berkas yang harus sobat siapkan jika sobat ingin mendirikan PT perseorangan ini, itu sobat bisa menyiapkan yang namanya fotokopi IKTP, NPWP sendiri, terus juga surat domisili PT-nya di mana itu bisa minta di kelurahan nantinya. Terus mengisi beberapa form. Nah, di form nanti sudah ada formatnya. Sobat tinggal ngisi aja di form itu. Ada beberapa hal yang harus diisi. Yang pertama itu nama dan tempat kedudukan PT, jangka waktu berdirinya PT, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT, jumlah modal dasar dan modal ditempatkan serta modal disetor, terus juga nilai nominal dan jumlah sahamnya, alamat PT, terus juga data diri yang melingkupi nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, NIK, NPWP dari direktur atau pendiri atau pemegang saham. Nah, itu beberapa
form yang harus diisi. Nah, formnya di mana? Nanti sobat bisa langsung ke sistemnya ptp.ahu.go.id. Nah, untuk mendirikan PT Perseorangan ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja itu juga cukup gampang. Jadi sobat itu tidak harus datang ke yang namanya notaris. Kenapa? Karena tidak butuh akta pendirian. Nah, yang dibutuhkan untuk PT Perseorangan ini adalah pernyataan atau surat elektronik pernyataan pendirian PT Perseorangan. Jadi bedanya kalau PT reguler itu kita harus ke notaris dan mendaftarkan di berupa akta nanti dapatnya. Kalau yang PT Perseorangan ini kita bisa langsung mendaftarkannya ke Kemenkumham lewat yang namanya sistem ptp.ahu.go.id. Jadi kalau kita sudah mendaftar ke ptp.ahu.go.id ini nanti kita sudah mendapatkan sertifikat elektronik berupa sertifikat pernyataan pendirian. Nah, basisnya hanya cukup dengan itu, tidak lagi butuh yang namanya dengan yang namanya akta notaris. Nah, sertifikat pernyataan pendirian PT Perseorangan ini nantinya sudah bisa kita pakai untuk apa? Untuk mendaftar ke yang namanya NPWP. Jadi nanti sobat setelah dapat sertifikat pernyataan pendirian PT Perseorangan, datang ke Kanwil Pajak, daftar NPWP-nya atas nama PT Perseorangan. Setelah itu NPWP keluar, maka sobat harus mengurus izinnya ke OSS. Nanti bisa berupa dapat NIB dan izin usahanya tentu saja. Nah, bagaimana cara mendaftar izinnya? Sobat bisa ikuti video yang ada di sini. Jadi sekali lagi saya mau bilang pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan kemudahan bagi kita, bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk lebih profesional lagi untuk bisa naik kelas. Jadi kalau biasanya kita bekerja tanpa legal formal, hari ini kita bisa bekerja lebih profesional dengan badan hukum. Nah, PT Perseorangan ini legal, bentuknya juga badan hukum. Hanya saja dia sekali lagi tidak berupa akta notaris ya. Kalau PT reguler kan harus dengan akta notaris. Kalau ini kita cukup mendaftarkan ke Dirjen AHU. Kita sudah bisa punya badan hukum PT Perseorangan. Dan tentunya ini sangat memberikan sangat memberikan angin segar bagi kita para pelaku usaha, karena biasanya kan kalau kita ingin bertransaksi dengan perusahaan atau dengan pemerintah yang lebih profesional itu dibutuhkan yang namanya aspek legalnya. Nah, kita di sini disupport, dimudahkan untuk dapat aspek legal dengan bisa mendirikan PT Perseorangan itu. Nanti bisa dipakai untuk berbagai macam transaksi, baik itu dengan pihak swasta maupun dengan pihak pemerintah. Jadi intinya aku mau bilang PT Perseorangan ini memberikan wajah baru bahwasanya UKM juga bisa profesional loh. Meskipun hanya dengan sendiri dan dengan PT Perseorangan. Tapi misalnya nanti suatu saat sobat itu pengen yang namanya ada penambahan ada penambahan kepemilikan, misalnya sahamnya dijual atau ada orang join ke bisnisnya sobat dan nanti di situ bagi saham, bagi kepemilikan, maka statusnya juga harus dirubah. Yang dari Perseorangan, sobat harus mendaftar ke PT yang reguler. Nah, kalau sudah ada tambahan orang ini, maka nanti harus dicatatkan ke akta pendirian di notaris. Tapi kalau hanya sendiri, nah sobat bisa langsung mendaftar ke PT Perseorangan. Nah, gimana sobat? Mudah bukan untuk mendaftar ke PT Perseorangan? Langsung saja sobat, jika memang membutuhkan aspek legal formal lebih profesional, sobat bisa mendirikan yang namanya PT Perseorangan. Di mana sekali lagi langsung ke sistemnya AHU, itu ada di ptp.ahu.go.id. Silakan langsung masuk ke sana, daftar di sana, ikuti prosedurnya. Jika memang layak, nanti sertifikat pendirian PT Perseorangannya bisa keluar dan sobat bisa mengurus aspek izin yang lainnya. Nah, semoga video singkat ini bermanfaat sobat. Bagi sobat yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Sapuy, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.